ada yang namanya fenomena indera keenam, Ustaz. Hmm, Sebenarnya indera kita kan 5, sebenarnya ini ada indera keenam. Atau iya. istilah bahasa ilmiahnya mungkin anak indigo atau kemampuan indigo. Ini ada juga yang menghubung-hubungkan dengan salah satu kelebihan atau karomah yang diberikan Allah kepada orang yang istimewa yang mungkin ketakwaannya atau keimanannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghubungkan dengan ini bahwa indigo ini sama dengan karomah yang diberikan Allah kepada seorang wali, boleh dikatakan, atau seorang yang dekat dengan Allah. Ini suatu kelebihan, Ustaz. Apakah memang benar kelebihan indigo ini atau seperti apa? Atau memang sama, Ustaz, karomah dengan indigo ini? Ya, indigo sama karomah itu tidak sama. Nah, Karomah itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Dan karomah itu tidak ada rekayasa. Bahkan orang yang diberikan karomah itu sendiri tidak menyadari bahwa itu akan terjadi. Jadi karomah itu bukan rekayasa. Kalau ada orang alim, sorbannya 7 meter muter-muter di kepalanya nih, ditusuk pakai panah, tidak mempan umpamanya. Itu nggak pasti karomah itu. Karena dia sudah tahu duluan bahwa dia tidak akan bisa ditusuk. nanti diajarkan juga kepada murid. Iya, Karomah. jangan-jangan itu justru bukan waliullah tapi walius syaitan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab dia kan Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Nah, Jadi karomah itu kemuliaan memang untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia memimpin sebuah peperangan. Ma'arakatul Qadisiyah. Musuh ada di seberang sana. Jembatan untuk menyeberang tidak ada. Sementara mereka ingin mengejar musuh itu. Karena mereka melawan Islam. Disepakatilah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu kita terobos sungai ini, berdoa kepada Allah, lewat. Mereka melewati sungai itu seolah-olah mereka melewati sebuah jembatan. Itu karamah diberikan oleh Allah. Ada kemuliaan di situ karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab pada saat dia berada di atas mimbar, dia sedang berkhutbah. Ada pasukan Islam yang dikirim oleh beliau ke wilayah yang jauh dari Madinah ketika itu. Dari atas mimbar itu Umar ngomong mengarahkan pasukan itu. padahal jauh. Padahal begitu jauh. Dan mereka mendengarkan suaranya Umar Ibn Al-Khattab. Oleh karena itu, jangan sembarang juga menganggap sesuatu sebagai karomah. Ada orang ngaku-ngaku kalau hujan, nah udahlah karena dia udah putus makrifatnya, udah lewat aja lah hujan. Nggak basah nanti kena hujan. Di sela hujan, Ustaz, dia lewat. Di sela-sela hujan. Atau ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang ternyata itu sudah rekayasa. Jadi sekali lagi kata kuncinya, karomah bukan rekayasa. Sesuatu yang orang itu sendiri bisa saja dia tidak tahu kalau itu akan terjadi. Dan tidak bisa diulang, Ustaz. Tidak bisa diulang. Kalau untuk Rasul kan ya bisa namanya mukjizat kan. Untuk Rasul kan disebut sebagai mukjizat. Berapa banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam yang kita punya ini tidak membuat kita langsung memiliki kelebihan yang direka-reka tadi itu, yang rekayasa tadi itu. Enggak, karena nabi aja saat berperang itu bisa luka-luka dia kan. Kena tumitnya, berdarah tumitnya. Ketika hijrah ke Taif, padahal dia nabi, ya kan? Kalaulah bisa membuat dia kebal, nabi tidak akan kena itu kan. Ya kalau ada orang ngaku-ngaku hari ini nggak bisa ditusuk pakai pisau, nggak bisa ditembak umpamanya, nah itu justru perlu dicurigai. Walaupun penampilan yang Islami. Lalu kalau indigo itu kan biasanya ditujukan kepada anak-anak ya. Anak indigo. Kalau orang sudah dewasa kayaknya nggak ada sebut-sebut lagi indigo ya, tapi biasa pada anak ya. Itu ada pada anak-anak yang dia sepertinya punya kelebihan. Hyperacting gitu ya. Sering dikaitkan dengan bisa melihat makhluk
bisa Ustaz. melihat makhluk gaib, juga bisa menebak-nebak Nah. masa depan. Nah. Itu sebenarnya sulit untuk dikatakan sebagai sebuah kelebihan. Jangan-jangan itu adalah sebagai sebuah kekurangan. Kenapa bisa? Sebuah kekurangan atau sebuah penyakit, dan kalau penyakit tentu bisa diobati. Karena kalau dia meramal masa depan, ya kan belum terjadi juga, kenapa kita bisa percaya? Kan sekarang dia masih kecilnya, lalu ia tebak-tebak masa depan. Kok bisa percaya padahal masa depan itu belum datang? Nah. Ya kan? Atau ada anak yang tiba-tiba bicara pada tembok gitu ya, dia ngomong sendiri pada tembok. Jangannya dia sedang ngomong dengan entah bersama jin atau bersama apa, ada perasaan dia yang dikuasai oleh makhluk yang lain. Maka sulit untuk dikatakan sebagai sebuah kelebihan. Kita khawatir anak-anak seperti itu kalau tidak diobati, nanti ketika dewasa dia sulit untuk melawan gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan yang ada ketika dia masa kecil itu. Oleh karena itu banyak yang menganjurkan para pakar-pakar juga, kalau di kedokteran belum selesai itu penelitiannya itu tentang indigo itu. Belum bisa dijawab secara tuntas oleh para dokter gitu. Apa sebenarnya itu? Masih memerlukan penelitian lebih jauh. Tetapi yang ahli-ahli agama yang lainnya banyak menganjurkan ya itu sebaiknya coba diruqyah. Coba dia diruqyah, apakah dia terjadi sesuatu gitu kan, apa nanti ada efek dari ruqyah itu, apakah dia kesurupan dan lain sebagainya. Maka tidak mesti kita bangga ketika kita memiliki anak yang bisa meramal-ramal masa depan, karena itu membahayakan akidah kita juga. Membahayakan akidah ayahnya, akidah ibunya, akidah abang-abangnya. Kalau ia ramal coba nanti kehidupan ayahnya, lalu ramalannya ternyata buruk, berarti seorang ayah akan berpegang kepada ramalan seorang anak, dan itu belum pasti, dan itu membuat dia sudah menjadi takut gitu kan. Nah, oleh karena itu sebaiknya diobati, karena itu bukan kelebihan, tapi justru lebih tepat dikatakan sebagai kekurangan atau sebagai penyakit. Itu saya kira, wallahu alam, saya tidak pernah juga membaca secara detail bagaimana itu indigo itu seperti apa gitu ya. Tapi sekilas dari apa yang pernah saya tahu, ya seperti itu. Karena kembali lagi kepada judul kita, Hanya dia yang tahu. hanya Dia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.